وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang ke-9 ini atau poin I, kita akan membahas tentang rintangan dan hambatan. Berbagai rintangan dan hambatan yang menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut gila. Yang kedua, dua anak putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceraikan. Yang ketiga, teror fisik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diancam akan dibunuh. Yang kelima, teror fisik kepada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, pemboikotan terhadap kaum muslimin. Yang ketujuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu tatkala berdakwah di Taif. Yang selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut gila. Dakwah Islam semakin hari semakin berkembang dan mengundang simpati dari berbagai pihak. Setiap hari jumlahnya bertambah. Kaum kafir Quraisy gusar, galau, dan khawatir. Untuk itu, berbagai macam cara penekanan, hinaan, cacian, dan makian dilakukan agar mengendurkan semangat juang kaum muslim. Salah satu cacian makian yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang dahulu diberikan gelar Al-Amin, dijungkir balikan dengan menyebut beliau tukang sihir, orang gila, dan mengada-ada. Sebutan, cacian, dan makian di awal dari pertemuan di rumah Walid bin Mughirah dan disampaikan di berbagai tempat, namun tetap saja tidak menggoyahkan tekad yang kuat dalam menegakkan risalah Islam. Yang kedua adalah dua anak putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceraikan. Sebelum Ummu Ruqayyah dan Ummi Kalthum dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan, sebelumnya kedua putri beliau yang cantik jelita tersebut menikah dengan anaknya Abu Lahab, paman Nabi sekaligus salah satu tokoh utama yang menentang risalah Islam di Mekah. Abu Lahab pun memaksakan kehendaknya kepada kedua putranya yang merupakan suami dari dua putri Rasulullah SAW untuk menceraikannya dengan harapan Nabi Muhammad SAW menyerah dan menghentikan dakwah risalah Islam. Namun, Nabi Muhammad SAW berserta kedua putrinya dan Siti Khadijah tidak gentar menghadapi rintangan ini. Bahkan semakin kokoh imannya, walaupun harus menanggung resiko kedua putrinya diceraikan oleh dua putranya Abu Lahab. Yang ketiga adalah teror fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Berbagai upaya dilakukan kaum kafir Quraisy untuk mengendurkan semangat juang Rasulullah SAW. Namun tetap saja tekad yang bulat yang membaja Rasulullah SAW bertambah keyakinan dan bergelora semangat juangnya dalam menegakkan risalah Islam. Kaum kafir Quraisy memberikan teror dan ancaman. Kali ini dengan cara memberikan teror menyakiti dan melukai fisik Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW disakiti oleh kedua tangan kekarnya Uhbah
Belum puas dengan itu, Rasulullah SAW dilempari dengan kotoran hewan. Dan bahkan ada yang meludahinya pada saat Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat. Yang keempat, Rasulullah SAW diancam akan dibunuh. Selain Abu Lahab, dari kalangan keluarga, Abu Jahal termasuk tokoh utama yang berada di garis terdepan untuk menggagalkan misi Rasulullah SAW. Berbekal tipu muslihat dan kelicikannya, Abu Jahal selalu merongrong dakwah Nabi. Pernah suatu ketika, pada saat Rasulullah SAW sedang bersujud, Abu Jahal akan membunuhnya dengan mengangkat kaki Abu Jahal ke atas tubuh Rasulullah SAW. Namun, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, belum sempat Abu Jahal melakukannya, kedua kakinya yang sudah diangkat, tiba-tiba Abu Jahal berlari seperti orang ketakutan. Namun, setelah kejadian tersebut, berulang kali Abu Jahal tidak pernah surut keinginannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rencana tersebut selalu gagal. Yang kelima adalah teror fisik kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Teror fisik tidak hanya menimpa jiwa Rasulullah SAW, akan tetapi juga menimpa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, teror fisik kepada Zubair bin Awam. Kemudian, kepada keluarga Yasir, ayah dan ibunya Ammar atau Yasir dan Umayyah, yang meninggal dunia syahid karena ditusuk oleh Abu Jahal dari belakang menggunakan tombak. Kemudian, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Mus'ab bin Umair dan Bilal bin Rabah. Yang keenam adalah pemboikotan terhadap kaum muslim. Suatu pertemuan digelar di kediaman Bani Kinanah di lembah Al-Mahsib. Agenda pertemuan tersebut adalah rencana pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Kaum kafir Quraisy melakukan embargo sosial dan ekonomi agar kaum muslim menyerah dan kembali kepada ajaran dan keyakinan sebelumnya. Masa ini merupakan puncak penderitaan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Namun begitu, walaupun boikot telah berlangsung 3 tahun lamanya, tidak ada satupun yang tergoda dengan bujuk rayu kaum kafir Quraisy. Sebaliknya, keteguhan kaum muslim menyebabkan kaum kafir Quraisy kehilangan kesabaran. Perpecahan mulai terjadi. Sebagian kaum kafir Quraisy berusaha membatalkan boikot tersebut. Bahkan mereka beriman kepada risalah Islam. Akhirnya, piagam boikot kepada kaum muslim yang digantungkan di dinding Ka'bah dimakan rayap dan kaum kafir Quraisy semakin frustasi dengan pemboikotan tersebut. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah Rasulullah SAW dilempari batu ketika berdakwah di Taif. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW berniat untuk mengembangkan dakwah Nabi di luar kota Mekah. Berjarak 60 meter dari kota Mekah, Nabi Muhammad SAW berjalan kaki bersama Zaid bin Harthah menuju kota Taif. Namun, perjuangan Nabi tersebut disambut dengan lemparan hujan batu yang menyebabkan banyak luka di kepala dan sekujur tubuh Rasulullah SAW. Kedua sandal Rasulullah SAW bersimpah darah. Namun, Rasulullah SAW tidak marah, malah justru mendoakan masyarakat kota Taif karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Sungguh pribadi yang agung dan mulia,
tindakan penganiayaan dibalas oleh Nabi dengan sebuah doa agar suatu saat nanti ada keturunan penduduk Taif yang masuk Islam. Demikian materi pada poin I tentang rintangan dan hambatan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.